Beberapa hewan di dunia fauna memiliki kemampuan yang lebih baik dalam hal membangun sarang mereka. Bahkan, beberapa di antaranya dapat membuat ilmuwan bingung sekaligus kagum. Setiap hewan yang berada di dunia ini pastinya mempunyai sarang yang mereka tempati sebagai tempat berlindung. Maka dari itu, kita dapat menemui beberapa sarang hewan di dunia ini yang memiliki ukuran sangat besar dan menakjubkan. Mereka dapat menghasilkan sarang yang dianggap paling indah di dunia. Dan berikut daftar sarang hewan terbesar yang pernah ditemukan oleh manusia. Sarang cacing predator raksasa. Beberapa waktu yang lalu, para peneliti dari National Taiwan University berhasil menemukan sarang cacing purba raksasa yang diketahui berusia sekitar 20 juta tahun di pantai timur laut Taiwan. Siapa sangka sarang hewan purba puluhan juta tahun yang lalu masih dapat manusia saksikan hingga saat ini. Para peneliti percaya bahwa liang sepanjang 2 meter yang ditemukan di sedimen laut purba pernah menjadi tempat pemangsa prasejarah yang keluar dari dasar laut dan menyeret atau menyergap hewan di dalam sarangnya. Makhluk itu mungkin mirip dengan cacing bobit yang ganas saat ini. Makhluk tersebut menunggu di liang dasar laut berpasir dengan antena yang menonjol untuk mendeteksi orang yang lewat. Meski bertubuh lunak, cacing ini memiliki rahang yang tajam dan kuat yang dapat mengiris ikan menjadi dua. Penemuan ini pertama kali dimulai 8 tahun lalu saat sekelompok ilmuwan Taiwan menemukan lubang aneh berbentuk L di sepanjang pantai timur laut Taiwan. Lubang tersebut mempunyai panjang 2 meter dengan diameter sekitar 2-3 cm. Pada awalnya, mereka mengira lubang itu dibuat oleh udang atau hewan laut lain seperti gurita. Lubang misterius tersebut memang tidak dibuat oleh hewan laut yang ada saat ini. Berdasarkan penyelidikan para peneliti, lubang tersebut ternyata dibuat oleh cacing predator raksasa yang hidup 20 juta tahun yang lalu. Sebuah riset baru melaporkan bahwa cacing monster ini mungkin nenek moyang cacing bobit modern berahang perangkap yang juga bersembunyi di liang di bawah dasar laut dan dapat tumbuh hingga sepanjang 3 meter. Cacing bobit sendiri adalah Polychaetes atau cacing bulu yang telah ada sejak periode awal Kambrium, yaitu sekitar 543 juta hingga 490 juta tahun yang lalu. Pulau Ular. Dari sekian banyaknya pulau indah di dunia, ternyata ada satu pulau yang bahkan tidak boleh dikunjungi oleh siapapun. Pulau ini diklaim terlarang karena sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa orang yang mengunjunginya. Salah satu tempat mengerikan itu adalah Ilha da Queimada Grande di Brasil, atau yang sering disebut sebagai Snake Island. Diketahui bahwa pulau ini merupakan rumah dari ribuan ular berbisa dari berbagai jenis. Karena pulau ini dikuasai oleh banyak ular, pemerintah Brasil telah mengeluarkan larangan bagi siapapun untuk tinggal atau mengunjungi pulau ular tersebut. Hal ini karena ketidakmungkinan antara manusia dan ribuan ular dapat hidup berdampingan. Diketahui bahwa pulau ini tidak terjamah oleh manusia karena suatu alasan. Peneliti memperkirakan terdapat 1-5 ular dalam setiap meter persegi pulau ini. Bothrops insularis atau yang lebih dikenal dengan Golden Lancehead merupakan spesies ular paling mematikan yang ada di pulau ini. Tidak seperti ular lainnya yang hanya memangsa burung, Golden Lancehead dapat memangsa jenis kadal dan bahkan sesama ular. Selain itu, Golden Lancehead juga menjadi penyebab 90% kematian akibat gigitan ular di Brasil. Ular jenis Golden Lancehead yang menghuni pulau ular tumbuh hingga panjang setengah meter. Mereka juga memiliki racun yang dapat melelehkan daging di sekitar gigitannya. Saking bahayanya, hanya peneliti yang diperbolehkan datang berkunjung. Hanya para peneliti yang telah mengantongi izin yang boleh menginjakan kaki di pulau mematikan ini. Para peneliti ini memasang microchip di dalam tubuh ular-ular tersebut untuk mengamati dan mendapatkan informasi terkait yang dibutuhkan. Sarang semut raksasa. Di Merauke, Papua, tersimpan keindahan alam yang sangat mempesona. Salah satunya ada di distrik Kurik yang terkenal dengan padang savana dan sarang semut raksasa. Di sela-sela ilalang yang ada di wilayah ini terdapat banyak sekali bongkahan tanah berwarna kemerahan dan orang-orang distrik menyebutnya sarang semut raksasa. Sarang semut tersebut tumbuh subur di lahan seluas ribuan hektar dan dibutuhkan waktu sekitar 8 tahun untuk membangun sarang tersebut. Sarang semut yang terbuat dari tanah liat, semak belukar dan air liur rayap ini dipercaya sebagai jelmaan leluhur yang memberikan rezeki kepada masyarakat. Diketahui bahwa sarang semut raksasa ini berada di Taman Nasional Wasur Kabupaten Merauke, Papua, yang tingginya bisa mencapai 5 meter dan berdiameter lebih dari 2 meter. Terkait musamus Taman Nasional Wasur, sebetulnya bukanlah rumah semut, melainkan sarang hewan sejenis rayap bernama latin Macrothermes. Rayap Macrothermes sendiri adalah hewan yang mandiri karena membangun sarangnya sendiri tanpa menumpang benda-benda milik manusia. Meski dibangun oleh hewan berukuran kecil, musamus sangat kokoh hingga dapat menahan injakan hewan besar atau manusia, juga mampu menahan pohon tumbang. Di dalam musamus terdapat lorong-lorong tempat pergerakan semut atau rayap. Lorong ini berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus rongga ventilasi yang menjaga kestabilan suhu sehingga mereka terlindungi dari perubahan suhu yang ekstrim, bahkan saat terjadi kebakaran hutan sekalipun. Sarang burung penenun. Di dunia ini ada ribuan spesies burung yang memiliki karakteristik sangat unik.
Salah satunya adalah burung penenun atau burung social weaver yang mampu membuat sarang terbesar di dunia. Burung penenun atau sociable weaver yang memiliki nama ilmiah Pileateirus socius adalah salah satu dari sejumlah burung Afrika kecil yang sangat suka berteman dan hidup berkoloni. Burung ini dapat ditemukan sepanjang tahun di Afrika Selatan dan Namibia ke Botswana dan Afrika Selatan, serta menjadi burung lokal dan non-migrasi. Habitat burung penenun berada di sabana akasia di Gurun Kalahari dan Namib. Dalam satu pohon, burung penenun bisa membuat sarang dengan berat hingga 900 kg, lebar 6 meter dan panjangnya lebih dari 10 meter. Dari atas ke bawah, panjang sarang ini tidak kurang dari 2 meter dan sedikitnya ada 100 bilik di dalam sarang yang dihuni oleh sedikitnya 500 ekor burung ini. Yang lebih menarik dan bikin takjub, setiap sarang milik burung ini memiliki pintunya sendiri yang terbuat dari dahan dan rumput. Di tiap pintu itu bahkan terdapat pengamanan berupa ranting-ranting yang cukup tajam, agar ular dan pemangsa lainnya tidak bisa masuk. Saat udara di habitat tersebut mencapai minus 29 derajat Celcius, di dalam sarang justru hangat dan terpelihara pada suhu 21 hingga 24 derajat Celcius. Sedangkan saat udara panas, di dalam sarang akan terasa lebih dingin karena tidak ada sekalipun sinar matahari yang masuk. Sarang burung penenun dikatakan sebagai salah satu sarang terbesar di dunia. Sarang ini bersifat permanen dan bisa ditinggali lintas generasi mereka, dan di setiap bilik sarang juga terdapat kamar-kamar khusus yang menakjubkan. Sarang laba-laba raksasa. Beberapa waktu yang lalu, sebuah laguna di Yunani Barat berhasil membuat heboh para pengguna media sosial. Pasalnya, di laguna tersebut menampilkan sebuah sarang laba-laba raksasa di samping sebuah perairan. Tanaman hijau di sekitar laguna terlihat tertutup dalam sarang laba-laba raksasa yang tebal dan juga lengket. Diketahui bahwa sarang laba-laba itu dibangun oleh laba-laba Tetracnata yang memiliki ukuran tubuh panjang. Selain itu, ukuran sarang laba-laba itu cukup besar yang membentang sejauh 1000 kaki atau 305 meter. Suhu tinggi di Yunani telah membentuk kondisi ideal bagi Tetracnata untuk memulai melakukan perkembangbiakan. Selain itu, peningkatan populasi nyamuk juga dianggap berkontribusi terhadap sejumlah besar laba-laba di wilayah tersebut. Tetracnata sendiri merupakan laba-laba yang memiliki ratusan spesies dan dapat ditemukan di seluruh dunia, tapi paling banyak ada di daerah tropis dan subtropis. Laba-laba Tetracnata sering disebut juga sebagai laba-laba peregangan karena bentuk tubuh mereka yang bisa memanjang dan berevolusi. Jaring yang mereka buat tidak hanya untuk menangkap mangsa seperti lalat dan nyamuk, tetapi juga untuk bersarang. Sarang kepiting Pulau Natal. Para warga Pulau Natal atau Christmas Island di Australia mendapatkan tontonan yang memukau dan menakjubkan. Mereka menyaksikan jutaan kepiting merah bermunculan dari tengah pulau itu untuk melakukan perjalanan migrasi tahunan ke lepas pantai Australia Barat. Pulau tersebut terkenal dengan jutaan kepiting yang memenuhi jalanan setiap awal musim hujan dan ada sekitar 14 spesies kepiting dengan spesies yang paling banyak adalah kepiting merah. Diperkirakan terdapat 50 juta kepiting darat yang memenuhi pulau tersebut. Pada awal musim hujan, kepiting-kepiting itu berbondong-bondong memenuhi jalanan untuk bermigrasi ke laut dan tujuannya adalah untuk berkembang biak. Kepiting tersebut sangat dilindungi karena sampai dibuatkan jalur khusus untuk kepiting migrasi. Diketahui bahwa perjalanan migrasi yang ditempuh oleh kepiting tersebut sekitar 8 km. Dalam jarak tersebut, kira-kira mereka bisa menghabiskan selama 5 hingga 7 hari. Biasanya kepiting jantan akan lebih dulu sampai daripada kepiting betina, dan setelah sampai di pantai, kepiting jantan akan menggali lubang. Lubang tersebut harus dilindungi dari kepiting jantan lainnya yang kemudian perkawinan kepiting dilakukan di dekat lubang tersebut. Setelah kawin, kepiting jantan akan kembali ke hutan sementara kepiting betina tetap berada di sekitar lubang selama 2 minggu untuk bertelur. Setelah bertelur, kepiting betina baru kembali ke hutan dan meninggalkan telurnya di lubang. Telur kepiting yang sudah menetas akan tinggal di laut selama 3 hingga 4 minggu. Kemudian anak-anak kepiting akan meninggalkan laut dan pergi ke hutan untuk tumbuh di sana.